laporan kami kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf manakala dalam laporan kami ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dan acara selanjutnya pembacaan lintas sejarah LVRI oleh Bapak Nediono. Silakan. Sejarah Legiun Veteran Republik Indonesia. Merdeka! 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 Sejarah perjuangan bangsa Indonesia mencatat bahwa kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah atas peranan pemuda-pemudi masa itu yang diawali dengan menculik Bung Karno yang Bung Hatta ke Rengas Dengklok di Bekasi, Jawa Barat, kemudian ke Jakarta untuk merumuskan teks proklamasi kemerdekaan yang alhamdulillah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan itu tidak serta-merta diterima oleh Belanda yang masih ingin menjajah Indonesia atas sikap dan tindakan Belanda, maka berkorbanlah perang kemerdekaan bangsa Indonesia yang dimotori oleh pemuda-pemuda yang telah berhasil membentuk laskar-laskar perjuangan dengan senjata bambu runcing dan senjata yang mereka rebut dari bala tentara Jepang yang sudah dikalahkan oleh pasukan sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Perebutan senjata tentara Jepang terjadi di mana-mana, hampir di seluruh wilayah Indonesia, dengan memakan korban yang tidak sedikit. Namun ada di antaranya Jepang menyerah karena semalaman markasnya dikepung oleh para pemuda pejuang. Dengan senjata itulah para pemuda pejuang bertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia di bawah pimpinan pemuda Sudirman yang telah diangkat oleh Presiden Soekarno menjadi Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia. Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya melawan penjajahan Belanda, perjuangan panjang untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa dari penjajahan Belanda berlangsung selama kurang lebih 4 tahun dengan taktik gerilya. Para pejuang menyerang kubu-kubu pertahanan tentara Belanda, heroisme, perjuangan para pemuda. Saat itu akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 dalam konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Pengakuan kedaulatan tersebut diawali dengan perintah penghentian menembak atau ceasefire
antara tentara Indonesia dan tentara Belanda yang diumumkan oleh Presiden Soekarno untuk Pulau Jawa mulai berlaku tanggal 10 Agustus 1949 dan Pulau Sumatera mulai berlaku tanggal 15 Agustus 1949. Dengan penghentian tembak-menembak antara tentara Indonesia dan tentara Belanda, berarti bangsa Indonesia yang dimotori oleh pemuda pejuang telah berhasil mempertahankan kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemenangan gemilang itulah yang dihabiskan oleh pemerintah RI Republik Indonesia sebagai Hari Veteran Nasional yang saat ini kita peringati bersama. Kemudian pada tanggal 2 April 1957, Presiden Soekarno menyatakan bahwa para pemuda pejuang yang telah berhasil merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan Belanda dinyatakan sebagai veteran pejuang. Kemerdekaan Republik Indonesia tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa para pemuda pejuang itulah yang mendirikan dan mempertahankan Republik Indonesia sebagai satu negara yang merdeka dan berdaulat penuh. Keberadaan veteran kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967, selanjutnya disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012. Perjalanan sejarah bangsa Indonesia selanjutnya telah melahirkan pula veteran pembela. Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu veteran pembela kemerdekaan, adalah mereka yang tergabung dalam pejuang Trikora membebaskan Irian Barat atau Papua dari pendudukan Belanda. Veteran pembela kemerdekaan yang tergabung dalam perjuangan Trikora di Kalimantan Utara, serta veteran pembela Seroja dalam perjuangan membantu rakyat Timur membebaskan diri dari penjajahan Portugis. Dalam ikut serta menjaga perdamaian dunia, Indonesia turut berperan dalam pasukan internasional di bawah PBB dengan mengirimkan para prajurit sebagai kontingen Garuda, kemudian mereka dinyatakan sebagai veteran perdamaian. Yang terakhir adalah veteran Anumerta, yaitu para prajurit TNI yang gugur di medan perang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Apa terurai di atas bukanlah sekedar nostalgia atau membangga-banggakan masa lalu, tetapi lebih daripada itu adalah untuk kita merenungkan kembali untuk apa para pemuda pejuang bangsa yang saat ini disebut veteran pejuang bersedia merelakan jiwa dan raganya untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka tidak mengenal menyerah terhadap musuh-musuh negara yang bersenjata modern pada waktu itu, sedangkan mereka hanya bermodalkan bambu runcing. Mereka juga tidak mengenal pamrih. Mereka tidak menuntut upah ataupun gaji, seragam dan pangkat. Bahkan
senjata pun mereka cari sendiri dengan merebut dari tentara Jepang. Mereka, para pejuang, mencintai tanah airnya, karena itu mereka dengan gigih mempertahankan kemerdekaan bangsanya dari penjajahan Belanda yang telah berlangsung ratusan tahun dari penjajahan Portugis, Inggris, Jepang, dan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Mereka ingin hidup, mereka merdeka dan berdaulat untuk membangun bangsa dan negaranya. Dan yang utama, kemerdekaan adalah jembatan emas untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin, tegak berdiri sederajat dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia. Semangat inilah yang dihabiskan menjadi jiwa dan semangat juang 45. Kiranya tidak berlebihan jika semangat juang tersebut perlu dimanifestasikan dalam perjuangan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan di segala bidang kehidupan bangsa dalam upaya mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, merata, sejahtera, material dan spiritual. Semoga perjuangan para pejuang bangsa ini dapat diwarisi dan dilanjutkan oleh generasi muda bangsa, para pelajar dan mahasiswa, serta segenap komponen bangsa ataupun profesi dan dimanapun berada, demi kejayaan bangsa dan negara, serta tegak kokohnya negara kesatuan Republik Indonesia. Selamat berjuang. Merdeka! Merdeka! Merdeka!